jamaah ya, terutama Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Aras itu bukan tempat bagi Allah. Atas dasar apa? Perkataan Sayyidina Ali ini yang disebut ini bukan salaf lagi tapi memang sahabat. Kata Sayyidina Ali apa? Innallah khalaqal arsa. Bosnya Allah menjadikan aras itu apa tujuan? Izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Walam yattakhidh makanan li datih, bukan sebagai tempat untuk zatnya. Jadi kita berpedomannya ke situ. Mau entah istiwa itu dimanai istaula atau apa, itu terserah masing-masing, kan punya interpretasinya masing-masing. Tapi yang jadi dasar pokok kami mensucikan Allah dari Allah itu daripada bertempat. Karena kalau bertempat, ya itu kan seperti kita. Kalau bertempat bisa ditunjuk. Maka, nah ini nanti jadi kontradiktif dengan dalil-dalil nang bahwa ma'akum aina ma kuntum, atau ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bosnya Allah Ta'ala muhaitun bil alamin, meliputi alam semesta. Jadi kita mau menunjuk kemana? Gitu Bang. Ya kalau mengikut Nabi Isa Kang apa? Kalau mengikut Nabi Isa Kang, alam semesta ini ibarat sebutir pasir saja di hadapan Allah, dan mengikuti Ibnu Abbas itu kayak sebutir sara ya, sebiji sara begitu di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian di wabarakatuh. kitab kedua beliau Bang dikatakan seperti ini. Izin nambah jawaban boleh? Waalaikumsalam. Izin nyumbang jawaban ya? Waalaikumsalam. Boleh, silakan Bang Surya. Silakan. Ya. Ini saya pemanasan aja dulu Bang Surya. Iya, saya sebentar lagi kerja ini. Jadi naik sebentar saja. Jadi gini. Ya tidak apa-apa. Oh, ini pejuang rupiah nampaknya ini. Iya. Karena makomnya makom tajrid ya. Makom asbab saya. Jadi begini. Makom kasab. Jadi begini. Ketika ditanyakan bahwa Mu'tazilah itu mentakwil istawa dengan istaula, dan Asy'ari mentakwil istawa dengan istaula. Ya, secara zahirnya memang sama. Kita tidak bisa menolak ya bahwa itu memang ada Mu'tazilah seperti itu, Asy'ari pun seperti itu. Ya, namun bedanya di mana gitu ya. Apa yang dinamakan takwil ini kan mengalihkan makna untuk mentanzih zat Allah. Itu yang pertama harus dicatat. Ya. Terus berlakunya takwil itu bila berlakunya takwil ya bila ada ilat, ya bila ada penyakit di situ baru kita akan takwil, kan seperti itu. Terus bedanya di mana antara Mu'tazilah dengan Asy'ari? Ya itu bedanya tadi. Kalau Asy'ari itu ya pertama harus mentafwid. Kalau kecuali ada ilat ya harus ditakwil. Lah takwilnya istaula itu bersanad sampai ke Ibnu Abbas. Kemudian perbedaan yang kedua, istaulanya Mu'tazilah dengan istaulanya Asy'ari itu beda. Bedanya di mana? Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah menguasai aras itu setelah adanya aras. Sementara Asy'ari mengatakan Allah istaula itu qadim. Ya, itu qadim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mu'tazilah menakwil istawa dengan istaula itu qat'i. Sementara Asy'ari mentakwil istawa dengan istaula itu donni. Itu ya. Itu semisalkannya ada orang yang bisa menghadirkan satu riwayat atau satu sanad terkait takwil yang lain, itu kita akan terima. Tapi yang jelas sanadnya harus sahih ya. Itu yang ketiga. Jadi perbedaannya di situ. Jadi semisalkannya saya sholat, si A sholat, terus apakah saya sama dengan si A? Kan tidak ya. Walaupun sama rukunnya, walaupun sama fardunya, walaupun sama-sama menghadap kiblat, nanti kan i'tiqadnya itu dihitung. Jangan pernah kita beranggapan bahwa khotir ataupun lintasan hati itu tidak pernah dihitung oleh Allah. Itu dihitung. Makanya di dalam bab sholat itu pentingnya niat di dalam hati ya. Terus kemudian beliau kita bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah ini fatal bila kita tidak menghadirkan satu riwayah, karena
berbicara Al-Quran harus ada riwayat, kan gitu ya. Jadi dalam Al-Quran kita semua maklum bahwa ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Apa yang muhkam itu yang jelas, apa yang mutasyabihat itu yang maknanya ya sedikit samar gitu kan, sehingga kita tidak pernah tahu artinya kecuali Allah, seperti ayat di Al-Imran ayat 7. Maka di situ ada dua kaidah, yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Apa itu tafwid? Ya, amiruha kama ja'at. Jalankan ayat itu dan imani saja. Itu paling bagus sekali, paling arjah gitu ya. Adapun takwil diperbolehkan. Apa itu takwil? Mengalihkan makna dengan tujuan untuk mentanzih zat Allah daripada sifat nakis. Apa itu sifat nakis? Sifat nakis adalah sifat makhluk. Sifat makhluk ini tidak layak disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kan gitu ya. Makanya nanti kita pelajari dulu apa itu tafwid dan itu takwil. Karena salah satu ciri-ciri Al-Qur'an itu tidak boleh ada tanakut atau bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Itu saja dulu guru-guru, monggo diteruskan. Saya mau bertanya Bang Surya. Siap. Abang mengenal Allah itu lewat logika empiris, logika rasional, atau logika rohani? Ya. Terus terang dalam segi Gitu, Bang. bahasa saya Abang pakai yang mana? Logika mana Abang pakai? ya gini ya, terus terang dalam segi bahasa saya tidak menguasai seperti tuan-tuan di sini. Namun yang perlu saya sampaikan bahwa mengenal Allah itu ya, kita tidak terlepas dari ya Quran yang diturunkan dan hadis yang ada, dan kita tidak boleh menafikan adanya guru yang sikoh di situ. Maka kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memberi satu rumusan bagaimana cara mengenal Allah, maka kenalilah sifat-sifatnya. Karena untuk membahas zatnya kita takkan mungkin mampu. Nah, terus rumusan apa yang dihadirkan oleh para ulama? Maka yang pertama, ya kamu harus mentanzih Allah dari sifat yang nakis. Gitu aja dulu, sesingkat itu saja dulu. Adapun nanti kalau ingin secara kaidah ya, kamu harus mengenal sifat 20. Karena sifat 20 itu nizamnya atau tartibnya sangat mudah untuk orang awam. Jadi mengenal Tuhan itu tidaklah begitu sulit dan rumit. Maka cukup kenali dengan Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqo, Allah itu mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsihi ila akhirih. Begitu Tuhan. Ya, silakan. Gini Bang Surya, tadi dikatakan Waqalatil Mu'tazilah itu qot'i kan, sedangkan Qolatil Al-Asari itu tadi doni. Ini tertuang di mana itu referensialnya itu kalau boleh tahu? Semua kitab-kitab Asy'ari seperti itu. Semua kitab-kitab Asy'ari. Kalau misalkan kamu boleh belajar lebih dalam ya seperti itu. Kalau Apa kamu di kitab Al-Ibana atau apa Risalah ila Ahli Saqar atau Maqalatul Islamiyyin saya yang tidak mana? belajar Atau yang mana? kitab-kitab Apa yang itu? tinggi. Saya tidak belajar kitab-kitab yang tinggi. Yang saya pelajari malah kitab-kitab yang cetakan 1800-an seperti itu, kitab-kitab tulisan dari Jawahirul ulama-ulama. Kalamiyah ada nggak? Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah tidak ada, tapi di Jawahirul Kalamiyah itu ada sedikit membahas tentang istawa dengan istaula. Ada, ya betul Ada. 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 Namun kaidah yang saya bicarakan itu di Risalatut Tauhid karangan Yahya Abdul Huni. Kitabnya ada di surau, sebab tadi saya pakai untuk sedikit mengajar, dan kitab itu bertulis bukan bahasa Arab ya, tapi bahasa Melayu. Yeah. Kalau di Jawahirul Kalamiyah ini kan Al-Asari juga. Di situ dikatakan apa namanya? Istiwa ubihi istiwa yaliku Yaliku bijalal bijalal rahmani jalla wa ala.
Iya, 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 iya. Nah, itu kan. Iya, Jadi iya, betul, betul. istiwanya itu ya sesuai apa yang pantas dan layak baginya dengan keagungan dan kemuliaannya kan seperti itu. Mantap. Iya, betul, betul. Nah, jadi apa namanya? Jadi istiwa'uhu wa ala walaisaka istiwa'il insani ala safinati. Jadi tidaklah istiwa Allah itu sama seperti orang yang menaiki perahu gitu nah. Iya, betul sekali, betul sekali. Itu di Makanya Jawahirul ada Kalam ya. kaidah usul seperti ada kaidah seperti ini, al-ittifaqu fi asma la yastalzim al-ittifaqu bil musamayat kan gitu. Jadi tidaklah nama itu harus sama dengan nama atau melazimkan dengan apa nama hakikat sesuatu yang dinamai. Maksudnya itu tidaklah kalau ada nama yang sama tidak mesti harus dia sama. Begitupun dengan sifatnya seperti itu. Nah, begitupun dengan kholikun bimakhlukon itu. Begitupun dengan yang menciptakan dengan ciptaan. Nah, itu kan telah di disclaimer laisa kamitslihi syai'un. Titik di situ kan. Itu. Iya. Tanpa kita mengekspektasikan bagaimana ya Allah itu kok istiwanya apa kayak orang naik motor, kayak orang naik perahu. Itu kan nggak penting sebenarnya kaedahnya itu kalau tentang apa? Tentang sifat Allah itu diimani bukan dipikirkan. Setuju nggak? Setuju. Tapi Gitu. Pada ada dasarnya seperti itu diimani. Iya. Di situ sudah Kalau- perfect di situ. Ya, kalau saya boleh berpendapat, ada beberapa kaedah dalam ayat mutasabihat, karena istiwa itu digolongkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai ayat mutasabihat. Namun sebelumnya saya menceritakan bahwa yang Tuan ceritakan tadi itu sudah betul dan benar, kan seperti itu. Ya, ini saya coba kasih satu rumusan dulu ya. Ayat-ayat mutasabihat itu yang pertama harus tafwid. Ya, bila tafwid maka seperti tadi itu. Ya, ini di kitab Intambih. Kayaknya algoritma ada ini sebab kitab ini masyhur di Kalimantan. Ma huwa tafwid wa huwa antakula Allahu a'lam bimuradihi. Tentang ayat-ayat mutasabihat itu ditafwid wallahu a'lam bimuradihi. Ya. Dan jangan tanyakan kaifiyahnya. Ma'al qot'i bi anna wa ta'ala munazahun anidzohiril makna. Karena Allah itu suci dari dohirnya makna. Makna lafaz tadi. Dan kemudian wala natarjamu biha, dan tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Makanya ketika kita mengambil aqaid atau akidah dengan terjemahan itu tidak bisa. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita belajar Jawahirul Kalamiyah tanpa ada guru yang betul-betul sanadnya betul-betul sampai, itu nanti akan keliru di bab istawa. Kalau belajarnya dengan terjemahan ya, kecuali belajar dengan talaki, lutut dengan lutut, sampul dengan sampul, lah itu insya Allah sampai dengan murad yang diinginkan oleh musannif. Seperti itu Tuan. Kenapa saya tanyakan tadi itu waqalatul mutazila wal al-asyariyah itu tadi apa namanya menggradasi antara kedua ini, yang satunya dikatakan qot'i ataupun al-asyari dikatakan zoni, karena Mu'tazilah itu sepengetahuan saya soal akidah sifat khususnya di sini kan isbituna asma Allah gitu kan, yaitu hanya menetapkan nama Allah. Iya, iya. Ala annaha asma al mujarrada anil ma'ani wa yanfuna sifatillah kan gitu. Nama hanya sekedar nama gitu, tidak mengandung makna. Wa yanfuna sifatillah, dan mereka itu mentiadakan sifat Allah gitu nah. Iya, iya. Mu'tazilah itu. Nah, jadi mereka itu kalau di sifatnya malah mereka itu nggak percaya gitu kan. Kalau dikatakan menurutnya itu kan apa landasan mereka gitu, karena mereka itu hanya isbitun asma Allah gitu nah. Itu kan pernah dialami Al-Asy'ari sendiri, Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan, ya kan pernah terjebak di situ kan sebelum dia ke Aswaja kan seperti itu. Ya, itu ada dua riwayat Tuan. Tapi Jadi gini ya, Bang Suri. siap. Silakan Bang Ayat dulu. Sifat 20 kan begini, di saat saya menyatakan bahwasanya Tuhan itu tidak bertempat begitu kan.
Boleh Nah, kuat berarti sedikit di suaranya situ Tuan? saya telah membatalkan sifat jais Tuhan kan di situ. Terserah Tuhan kan tuh Tuhan mau bertempat atau tidak kan begitu tuh satu. Dan di saat saya menyatakan Tuhan itu bertempat, berarti saya ini telah artinya menyatakan bahwasanya Tuhan itu ketergantungan terhadap makhluk. Kan tempat itu adalah makhluk gitu. Jadi yang mana Siap, ini yang benarnya ini dalam sifat ini gitu. Ini mungkin algoritma mau menjawab atau saya jawab lagi? Halo Silakan, algoritma. Oh gini ya. Jadi sifat 20 itu membatasi Tuhan bertempat gitu ya. Ya begini Tuan. Sifat 20 atau sifat kudrat Allah itu karena sifat 20 itu begini ya. Tarku likuli mungkinin au fi'lihi, kan seperti itu ya. Ya. Apakah membatasi Allah? Oh tidak. Karena apa? Allah itu, jaiznya Allah itu terkait dengan hal-hal yang mungkin, bukan hal-hal yang mustahil. Digarisbawahi bahwa yang bertempat itu akan melazimi dengan jisim, jirim, jauhar dan arod. Ya. Dan nanti dilazimi lagi dengan tempat itu, maka satu, adakah yang bertempat itu lebih besar dari tempatnya? Dua, apakah yang bertempat itu sama-sama besar dengan tempatnya? Tiga, apakah yang menempati itu lebih kecil dari tempatnya? Karena kita tidak bisa dalam tauhid ya, tidak boleh ada daur dan tasalsul. Ini rumusan yang dibagi oleh ulama-ulama kami. Seperti itu Tuan. Iya. Artinya sifat terserah Tuhan itu berarti ada batasan dong kan begitu. Oh tidak Tuan, tidak ada batasan. Jadi begini Tuan. Makanya Gini, saya perlukan lagi akal yang artinya kan salim di sini. ya. Iya. Ya silakan lanjut. Enggak, artinya kan begini, tempat itu kan dijadikan oleh Tuhan kan begitu. Kalau saya nyatakan Tuhan itu bertempat, berarti Tuhan itu memerlukan makhluk kan begitu. Artinya Tuhan itu bahwasanya Tuhan menjadikan segala makhluk ini tidak mengambil sesuatu manfaat pun kan di situ. Nah, di saat saya katakan Tuhan itu bertempat, bertolak belakang kan di situ. Nah, di saat saya katakan Tuhan itu tidak bertempat, saya membatalkan sifat jais Tuhan kan. Sifat jais itu artinya terserah Tuhan kan. Tuhan mau bertempat makanya tidak, gini. kan begitu. Iya. Jadi begini Tuhan, kalau di kitab-kitab kami itu kan ada ta'aluk ya. Ada ta'aluk. Makanya artinya tempat-tempatnya ini artinya kan begini. Artinya layak atau tidak kan itu kan terserah Tuhan kan begitu. Nah, di situ makna dan anunya kan. Jadi Lah, terus sekarang ini begini Tuhan, ya kita ini tidak Kalau bisa saya memaksa. ya gini Bang, ya ayat Tuhan itu bertempat lah, Iya. bertempat. Bertempatnya gimana? Di kolbu mukmin baitullah kan, kolbunya mukmin rumahnya Allah. Ya itu masa-masa apa namanya metafor itu bukan harfiah. Tidak, bukan metafor. Memang kebenaran seperti itu. Jadi sekali lagi Tapi untuk membuka kolbu mukmin itu kan logika rohani yang dipakai. ya, jadi Nah, begini itu kan Tuhan. Bapak Surya itu kan pakai kitab orang kan, bukan kitab Bapak sendiri kan. Iya. Gini kita apa kurang. namanya Pak ya Surya. begini, kalau menurut Setuju nggak bahwasanya di bab akidah itu ya fayusbatu lahu fa asbatahu li nafsi wa yanfu anhu wa nafahu an nafsi min ghairi tahrifin wa ta'tilin wa min ghairi kaifiyatin wa tamsilin. Setuju nggak ini? Setuju. Tahrif, mentahrif itu setuju nggak boleh gitu. Mentakrif kalau dari Mengubah segi diksi jadinya, arti berubah automatically itu makna berubah. iya. Gitu. Coba Itu kan diterangkan. istawa menambah satu huruf jadi istaulah. Oh. Iya, jadi apa namanya tahrif bimakna atamyin imalan sayyi anwa'ihi. Jadi menggeser makna dari orisinilnya ke yang lain gitu nah. Siap. Gitu. enggak, artinya kan satu makna dia itu membawa ke global gitu kan. Satu Gitu. makna kita Contoh gini, bahas apakah tentang- Tapi dia itu kan Tuhan itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya, Bang. itu? Enggak ini apa namanya
dalam ini kajian ilmu disiplin akidah ya seperti itu. Yang saya maksud ini ya. Diskusi ini kan seperti itu. Memang. Sudah. Ah, Kita masuk. mentahrif Boleh saya itu. menjawab? Memang. Ya boleh saya menjawab. Baik tahriful lafzi atau Iya. tahriful maknawi gitu. Oke. Gimana Boleh saya itu? menjawab? Boleh saya menjawab? Ya. Oke, saya teruskan ya. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kabar Tuhan memanai dalam ayat itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Oke, jawabannya itu di ujung ayat itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, itu kan sudah. Terus yang Gitu. Jadi wa ma'akum aina ma kuntum. Jadi gini, saya jelaskan, saya belum selesai. Iya. Jadi dia itu berada dimanapun kamu berada. Bimakna dia itu selalu mengawasi kita. Dia itu maha melihat seperti itu. Wallahu bima ta'maluna basir melihat seperti itu. Jadi istilahnya mau kita itu berbuat apapun, sekalipun kita itu bermaksiat di lubang semut, dia tahu gitu nah. Tidak terlepas, tidak luput daripada pengawasannya seperti itu. Iya. Sudah ya? Sudah. Itu takwil atau tafsir, Tuan? Ya. Itu takwil atau bukan? Lah itu secara ini enggak? Ya? Itu enggak tafsir. Itu bukan takwil. Itu secara tekstualitasnya baru Cara arti. enggak. Tidak bisa seperti itu. secara arti Wa itu. huwa Coba ma'akum kita itu artikan dari jelas. mata satu bahasa Wa huwa satu. ma'akum aina ma kuntum itu maknanya ya lain. Wa huwa bima ta'maluna basir ya lain. Ya. Apa? Kalau Tuhan mengadakan bahwa wa huwa ma'akum Nah, aina itu ma kan kuntum nyambung dengan ayatnya itu. itu namanya kan. Lah, sekarang kalau nyambungnya lagi huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa 'alal arsy nyambungnya ke wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, saya tambah lagi satu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari ulat nadimu. Coba Tuhan maknai. Ya. Coba Tuhan maknai. Terus Itu wanah, apa bukan kabar mufrad. dengan muradnya? Hah? Nahnu itu jamak. Iya, nahnu Lah, jamak. itu wanahnu. Apakah Allah itu banyak? Jamak itu mutakallim wahda a'zamu binafsi. Iya, apakah Allah itu banyak? Lah, bukan seperti itu. Makanya Lah, mutakallim wahda a'zamu namanya binafsi. takwil. Maka saya jelaskan ini, Bang. Hmm. Lah, saya belum menjelaskan kok. Nah, jadi bukan dikatakan kalau jamak itu pengertiannya itu nggak secara letelek seperti itu, Bang. Maka harus dijelaskan. Kalau nggak salah paham. Jadi contoh misal walaqad khalaqnal insan itu kenapa memakai kata kami telah menciptakan manusia? Atau di surah Al-Isra 11 itu walaqad khalaqnakum min summa sawwarnakum summa qulna dan seterusnya itu. Dan kami telah menciptakan manusia, kemudian membentuk tubuhmu, menyempurnakan seperti itu. Itu kami di situ, bukan Allahnya yang banyak, tetapi di situ memakai perantara malaikatnya. Karena pada faktanya manusia itu tidak terlepas daripada malaikatnya atau kaki tangannya, bahasanya meniupkan ruh itu tidak terlepas daripada malaikat seperti itu. Nah, Itu jadi tafsir ayat atau wa nahnu ta'wil? aqrabu ilahi min hablil warid itu kan masih koma, belum titik. Itu belum titik di situ. Ayat setelahnya itu izya talaqal mutalaqiyani anil yamini wa anisimani qain. Min qauli apa ujungnya itu raqibun atib ujungnya itu. Iya. Min qauli ila ladaihi raqibun atib. Nah, seperti itu. Di situ poinnya di situ. Jadi di sisi kita itu selalu ada yang mendampingi, yaitu malaikat, 2 malaikat. Tidak satu kata pun yang keluar dari mulut kita, ya. Kecuali di sisi kita itu ada malaikat raqibun dan atid. Di situ disebutkan itu. Jadi wanahnu itu tadi itu ada kaitan dengan malaikatnya seperti itu, bukan Allahnya yang banyak seperti itu. Oke. Itu takwil Seperti atau itu, Bang. tafsir? Itu takwil atau tafsir? Lah enggak, Bang, ini kan apa nong? Aduh, ini lagi asik. Alarm saya habis ini apa ya, Cak. Nah, jadilah. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya iyalah, Bang. Saya kalau malah nggak bisa panjang waktunya, Bang. Saya Sama, saya ada pun sudah mau kesepakatan kerja. sama Adi. Mungkin Tapi dia lanjut sama sebelum yang lain ya. gini Bang, Pikacau ya. Sebentar lagi saya pun kerja ya. Jadi saya tambah lagi satu PR. Satu PR. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum.
Coba Tuhan maknai ayat nih. Apa artinya itu Bang Surya? Ketika kamu bertiga, yang keempat adalah Allah. Ketika kamu berlima, yang keenam adalah Allah. Dan terus bagaimana itu? Apa kabar dengan Ya. maknanya, dengan tafsirnya? Datur lah Pikachu dan Ya, Kau ya, Marbi kalau di kau, kalau Lah, Tuan Pikachu iya, mau walaupun kita sendiri, Hmm. kalaupun kita sendiri, kita tidak betul-betul sendiri secara kikinya Iya. itu kan ada yang wujud Ah. gitu nah. Iya, iya, iya. Paham, Seperti paham itu. ya, terus. dah biarlah Lah, Bang Surya pertanyaannya- untuk pikiran Bang Ah. Pikachu waktu tidur nanti. Sudah Iya, kau ini- kita kasih jatah bidi kau gitu. Bukan Oke. itu udah dalam lambung Pertanyaannya- saya itu labu-labu. Pertanyaannya itu begini, apakah Udah, itu udah, takwil lanjut, Pak atau Surya. tafsir? Udah. Gitu. Ya kalau Bang Pikachu mau turun, saya mau turun. Berarti saya mau Aduh, kerja duh, juga duh. ini. Udah, Saya mau kerja juga. Yuk, yuk. Oh iya saya mau turun ini. Habis nanti Nanti badan kita saya ini. sambung lagi, masih banyak waktu. Ya. Iya, iya, iya. Terima kasih ilmunya ya, Sampai. tuan-tuan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Bang Surya. Iya, iya, siap, siap. Saya pun mau turun ya, mau pergi kerja ini. Oke.